Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nur Handayani Saputri dengan NIM 185231184 dan Fitri Santi dengan NIM 185231199. Kelompok kami akan mereview 2 jurnal internasional. Jurnal yang pertama dengan penulis Suparji Ahmad dengan judul Akuntabilitas Pelaporan Wakaf berdasarkan PSAK Syariah yang diterbitkan di Universitas Al-Azhar Indonesia pada tahun 2019 dengan ISSN 254878884. Lembaga wakaf merupakan salah satu lembaga keuangan syariah non-bank yang kegiatan usahanya melakukan ibadah dalam bentuk menyerahkan harta kepada seseorang atau kepada lembaga amal untuk dikelola dan hasilnya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan atau miskin dan yang berkepentingan. Dalam pengelolaan wakaf, perlu standar wakaf di seluruh dunia untuk memudahkan penilaian kinerja nadhir di seluruh dunia. Dengan adanya standarisasi pengelolaan wakaf untuk memberikan manfaat di seluruh dunia. Prinsip pengaturan hukum wakaf yaitu yang pertama, wakaf dipahami sebagai ajaran Islam yang penting. Yang kedua, memiliki tujuan dan fungsi dalam kehidupan. Dan yang terakhir, memiliki kesadaran menggerakkan wakaf tersebut. Kerangka kerja untuk menilai proses yaitu yang pertama, analisis laporan keuangan. Yang kedua, analisis model penghimpunan. Dan yang terakhir adalah analisis manajemen dan dana. Jurnal 2. An Explanatory Study of Accounting and Reporting Practice for Wakaf among State Islamic Religious Council in Malaysia. Penulis Noryani Abu Talib, Raziah Abdul Latif, Aini Aman, dan Mohrizal Palil. Penerbit International Journal of Islamic Thought, tahun terbit 2018, ISSN 2232-1314. Properti wakaf saat ini dikelola oleh negara melalui Dewan Agama Islam Negara di Malaysia. Namun, tantangan dalam mengelola wakafnya adalah diversifikasi praktik wakaf yang telah ditekankan oleh banyak sarjana yang dapat menghambat standarisasi praktik wakaf di Malaysia. Tujuan dari penulisan jurnal ini untuk memahami dan memeriksa keragaman praktik akuntansi dan pelaporan wakaf di lembaga-lembaga wakaf di Malaysia, yaitu Dewan Agama Islam Negara atau SIRCS. Pertanyaan penelitian berfokus pada, pertama, bagaimana transaksi wakaf di SIRCS di Malaysia dipertanggungjawabkan dan dilaporkan. Kedua, mengapa praktik akuntansi wakaf dalam SIRCS berbeda dalam hal pengakuan, pengukuran, atau penilaian serta pengungkapan? Hasilnya, akuntansi dan pelaporan wakaf. Ketidakkonsistenan dapat diamati dalam berbagai jenis manajemen wakaf, pengakuan aset wakaf berupa uang tunai, tanah, dan bangunan, pengukuran atau penilaian aset wakaf, serta pelaporan dan presentasi. Untuk institusi wakaf seperti SIRCS ada 2 jenis wakaf yang tersedia, yaitu wakaf umum dan wakaf spesifik. Namun, tidak semua SIRCS memiliki wakaf spesifik, dan studi kasus yang ditemukan, semua institusi wakaf memiliki wakil wakaf, tetapi tidak semua lembaga wakaf memiliki wakaf spesifik. Ini karena komplikasi dalam mengelola aset wakaf spesifik. Manajemen wakaf spesifik tidak cocok untuk kebutuhan spesifik yang dilakukan oleh donor dan ketidakmungkinan persyaratan untuk dibuat. 2. Pengakuan aset wakaf. Beberapa SIRCS menyajikan aset wakaf mereka dengan nilai nominal, sementara itu beberapa yang lainnya tidak demikian. Alasan ini adalah untuk menunjukkan keberadaan aset wakaf seperti bangunan dan tanah. Namun, nilai aktual tidak diidentifikasi dan tidak diketahui. Ini karena SIRCS tidak membuat penilaian aset. Dan jika penilaian dibuat untuk beberapa SIRCS, revaluasi tidak dilakukan setiap tahun. Ini dapat dikenakan biaya tinggi untuk SIRCS
untuk membuat evaluasi dan SIRCS tidak dapat menanggung biaya aset. Pendanaan terbatas juga di antara penyebab utama yang menghalangi pengembangan tanah wakaf. Hasil yang ketiga, pengungkapan dan penyajian wakaf. Pengungkapan aset wakaf tidak terungkap dalam pelaporan keuangan. Namun, presentasi aset wakaf hanya dibuat untuk aset wakaf yang dimiliki oleh SIRCS melalui pembelian. Selain itu, ada beberapa SIRCS yang menyiapkan daftar aset dalam catatan ke akun dan beberapa tidak. Dengan demikian, ditemukan bahwa format pelaporan wakaf bervariasi di antara SIRCS. SIRCS di Malaysia juga memiliki berbagai cara mengungkapkan dan melaporkan aset wakaf mereka. Misalnya, SIRCS di Terengganu, Kelantan, dan Pahang tidak memisahkan aktivitas atau transaksi terkait wakaf dari akun SIRCS. Kesimpulannya, praktik pelaporan dicatat dan akuntansi dan pelaporan wakaf standar menjadi lebih ketat. Area tertentu masih membutuhkan peningkatan terutama pada pendidikan, kualifikasi dan pengalaman manajer wakaf seperti pelatihan staf dan konferensi untuk memberikan kesadaran standar akuntansi dan pelaporan wakaf, serta tentang pentingnya harmonisasi praktek akuntansi dan pelaporan wakaf untuk manfaat umat secara keseluruhan. Dengan demikian, diperlukan adanya penelitian lebih lanjut untuk memahami tekanan yang diberikan pada lembaga-lembaga wakaf di Malaysia sehubungan dengan pengembangan akuntansi dan pelaporan untuk wakaf dan konsensus semua SIRCS di Malaysia dapat dianggap perlu untuk memastikan implementasi potensi standar akuntansi wakaf sukses dan direalisasikan. Sekian review dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.